Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sangat bersuka cita pagi ini kalau kita masih bisa bersama-sama berkumpul, beribadah secara virtual, dan bisa sama-sama juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini karena bisa datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan, yang Engkau curahkan Tuhan kepada kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami hari ini bisa menghampiri Engkau dengan tubuh yang sehat, kami bisa berkumpul walaupun secara virtual dengan sukacita yang penuh, karena kami sadar bahwa itu semua adalah penyertaan Engkau yang begitu besar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan kalau dalam masa-masa di mana kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami masih bisa merasakan Tuhan, kasih sayang Engkau yang begitu besar kepada kami. Dan saat ini kalau kami berkumpul untuk bersama-sama bisa mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau menolong kami, sehingga kami mampu mengerti apa maksud dari apa yang Kau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menyertai kami sekalian Tuhan, supaya kami bisa mengerti bagian firman-Mu. Dan terlebih dari itu, kami juga terdorong untuk melakukan firman tersebut di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada bulan ini adalah tentang One Master, yang ayatnya terambil dari Matius pasal 6 ayat 24, yang berkata tentang tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan akan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa aspek tentang Allah dan Mammon. Dan minggu ini, pagi ini, kita akan membahas satu topik tentang dua macam dasar. Yang saya ambil dari Injil Matius pasal 7, ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dan membaca di Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 29 yang mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Perikop yang sama juga terdapat, dan kita bisa baca di Injil Lukas, maksud saya, pasal yang ke-6, ayat 46 sampai ayat 49, yang berjudul sama juga dua macam dasar, yang mengatakan demikian. Mengapakah kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada persamaan, tapi juga ada perbedaan di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi di Lukas dan juga di Matius. Perbedaan ini disebabkan oleh kurang lebih Injil Matius ditujukan dengan Injil Lukas ditujukan kepada audiens yang berbeda. Kalau di Injil Matius dikatakan bahwa perumpamaan orang yang bijaksana tadi membangun rumahnya di atas batu.
Sementara orang yang bodoh membangunnya di atas pasir. Dan tantangan yang datang adalah bentuk hujan, banjir, dan angin. Sementara di Injil Lukas kita lihat orang yang bijaksana membangun dengan cara menggali dalam-dalam dan kemudian meletakkan dasarnya di atas batu. Dan orang yang bodoh membangun di atas dasar tanah. Sementara ujiannya datang dalam bentuk air bah dan banjir. Mengapa bisa berbeda? Kita tahu tadi bahwa Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan Yudea sekitarnya. Orang Yahudi tahu persis geografis dan bagaimana cara membangun rumah di daerah-daerah tersebut. Sementara Injil Lukas ditulis untuk orang-orang dengan latar belakang Yunani yang tinggal di Asia Kecil dan di sekitaran Mediterania. Tentu saja letak geografis yang berbeda akan menyebabkan juga cara pandang yang berbeda, cara membangun yang berbeda. Jadi sebenarnya ini adalah perbedaan yang minor yang disebabkan oleh tujuan penulisan kepada audiens yang berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sangat menarik kalau kita membaca bahwa dua macam dasar di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27 itu ditulis sebagai penutup rangkaian khotbah Yesus di bukit. Dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Kita bisa lihat di sana Matius pasal 5 berisi ucapan-ucapan bahagia. Yesus juga mengajar tentang menjadi garam dan terang bagi dunia. Kemudian juga dia mengajar tentang hubungan dia dengan hukum Taurat. Sementara di Matius pasal 6 kita melihat banyak aspek yang disentuh oleh Yesus dalam pengajarannya. Yaitu yang pertama, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan juga hal kekhawatiran sebagai penutup. Sementara di Injil Matius pasal 7, sebagai akhir daripada khotbahnya di atas bukit, Yesus mengajar tentang hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, dan pada akhirnya ditutup dengan tadi, tentang dua macam dasar. Jadi, perikop yang menjadi dasar khotbah saya pagi ini merupakan perikop penutup dari rangkaian khotbah Yesus di bukit. Ini menjadi hal yang penting karena Alkitab, saya melihat Alkitab memberikan satu pola kepada kita. Bagian utama, bagian awal, dan bagian akhir biasanya menjadi bagian yang paling penting untuk disinggung, untuk menguatkan pesan keseluruhan daripada sesuatu yang ditulis. Kita bisa melihat hal-hal tersebut. Khotbah Yesus di bukit, pasal 5 sampai pasal 7, diawali dengan Yesus pengajaran yang menyentuh hati para pendengarnya. Lalu diakhiri dengan dorongan untuk melakukan segala pengajaran yang telah diterima. Kita bisa lihat contoh yang lain. Misalnya, misi Yesus diawali dengan memilih murid-murid dan diakhiri dengan mengutus murid-murid untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Kita bisa baca di Markus pasal 1 ayat 16 sampai 17 sebagai awal dan di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 sebagai akhir. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat adalah contoh di Kisah Para Rasul. Pasal 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 dan 31. Di awal dan di akhir sangat jelas pesannya, yaitu para murid mesti menjadi saksi bagi Kristus di tengah dunia. Kalau di Kisah Rasul pasal 1, kita melihat bahwa murid-murid berkumpul untuk menerima Roh Kudus. Kemudian di Kisah Rasul pasal 28, itu adalah tentang bagaimana Paulus, waktu dia ada di Roma, ditawan, dia memberikan sisa-sisa waktunya untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu maksud saya bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita bagian awal dan akhir dari satu pesan menjadi satu hal yang penting, karena itu merupakan penegasan dari keseluruhan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 7, ayat yang ke-24 ayat sampai ayat 27 tentang dua macam dasar adalah penutup daripada pesan atau khotbah Yesus di bukit. Dan itu menjadi penting karena menjadi penegasan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, yang sudah diajarkan oleh Yesus, akan sangat berarti jika itu dilakukan di dalam kehidupan kita.
Kalau saya melihat di sini, paling tidak ada 3 aspek yang disinggung atau disentuh oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya di atas bukit. Yang pertama, aspek hati. Itu mencakup ucapan bahagia tentang bagaimana kita memberi sedekah. Di sana dikatakan kalau kita memberi sedekah, jangan sampai diketahui masing-masing tangan. Biar Bapa yang di sorga yang tersembunyi yang mengetahuinya. Tentang berdoa, tentang berpuasa, tentang mengumpulkan harta, itu semua adalah tentang motif. Bagaimana kalau kita melakukan semua itu, kita melakukan dengan motif yang murni, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Sementara aspek yang kedua adalah aspek pikiran. Bagaimana di titik ini, pengajaran Yesus tentang Yesus dan hukum Taurat, pengajaran tentang kekhawatiran, tentang hal yang kudus dan yang berharga, tentang pengabulan doa, dan tentang pengajaran yang sesat, itu menjadi poin-poin penting. Bagaimana Yesus juga membuka pikiran orang tentang dari pengajaran-pengajarannya, tentang bagaimana seseorang dapat hidup dan mengikuti dia. Dan yang terakhir, Yesus juga mendorong orang tidak hanya disentuh oleh firman Tuhan hatinya, orang tidak hanya dibuka pikirannya, tapi Yesus mendorong juga agar orang tergerak untuk melakukan firman tersebut di dalam hatinya. Kita bisa melihat itu terjadi atau terdapat di dalam waktu Yesus bicara tentang garam dan terang dunia. Tentang juga memberi sedekah, selain juga motivasinya harus benar, juga harus dilakukan. Berdoa, tentang berpuasa, tentang mengumpulkan harta, dan tentang bagaimana mengikut jalan yang benar. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, menurut pendapat saya, pesan Yesus menyentuh 3 aspek penting dalam kehidupan seseorang, yaitu hatinya, pikirannya, dan tindakannya. Kalau boleh saya singkat, seperti demikian. Khotbah Yesus di bukit, Yesus menyentuh yang pertama, hati orang. Kemudian Yesus membuka pikiran orang. Kemudian Yesus yang terakhir mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dari Tuhan, ini sangat relevan dengan bagaimana proses seseorang itu diubahkan. Kita tahu bahwa kita berubah bukan karena pikiran kita saja, tapi ada yang mendorong di dalam hati kita. Mari kita lihat bersama-sama. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita membaca firman Tuhan, itulah Yesus menyentuh hati kita. Dan kemudian ketika kita mulai mengerti dan merenungkan firman Tuhan, dan akhirnya kita meyakini bahwa itu adalah kebenaran, itulah saat di mana firman itu membuka dan mengubahkan pikiran kita. Pada akhirnya, tindakan kita melakukan kebenaran firman Tuhan adalah hasil dari hati yang sudah disentuh oleh firman dan pikiran yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Khotbah Yesus di bukit yang cukup panjang, yang mencakup banyak aspek, sebenarnya adalah mencakup 3 hal yang mendasar, di mana Yesus menyentuh hati seseorang, kemudian dia membuka dan mengubahkan pikirannya, dan kemudian dia akhirnya terdorong untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah ini juga yang terjadi dengan hidup kita? Ketika kita hari ini mulai membaca dan mendengar firman Tuhan, itu mulai menggerakkan hati kita, mulai menyentuh hati kita. Kemudian pikiran kita mulai mengerti, kita mulai merenungkan lebih banyak firman Tuhan. Dan pada akhirnya timbul keyakinan dalam pikiran kita, bahwa ini adalah kebenaran yang mesti saya lakukan dengan segenap hati di dalam hidup saya. Dan pada akhirnya menjadi satu tindakan, karena kita tahu bahwa ini adalah kebenaran yang mesti dilakukan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ini adalah poin saya pada minggu pagi ini. Bagaimana firman itu
harusnya menyentuh hati kita, membuka pikiran kita, dan mendorong kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali lagi kepada Matius pasal 7, di mana nats kita pada minggu ini. Matius 7 ayat yang ke-25 mengatakan kepada kita di sana, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudari, kita tahu dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, ujian pasti datang. Kita tahu bahwa ada masa-masa yang sulit. Alkitab sudah menyatakan kepada kita berbagai macam contoh. Waktu murid-murid yang pertama mulai mengabarkan firman Tuhan, banyak penganiayaan yang terjadi. Di buku Kisah Para Rasul, kita bisa melihat bagaimana murid-murid dianiaya. Murid-murid harus menderita penderitaan yang sangat berat. Mereka harus bahkan kehilangan nyawanya karena mereka mau menyebarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa dalam hidup ini, ada masa-masa yang sulit akan terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup ini ada tantangan-tantangan yang datang di dalam hidup kita. Sama seperti pengajaran Yesus dalam Matius tadi dikatakan, kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda. Itu adalah gambaran di mana ada masa dalam hidup kita ini, kita akan diuji. Ada masa dalam hidup ini, ada tantangan-tantangan yang datang. Ada masa dalam hidup ini, ada iman kita digoyahkan untuk Tuhan melihat bagaimana iman kita itu kuat atau dasarnya kuat ataukah di dasar yang tidak kuat. Mari kita lihat ada dua bagian tadi dalam khotbah Yesus. Orang yang mendengar lalu melakukan firman dan orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman. Membuat satu perbedaan yang sangat besar. Yang pertama, mereka mendirikan rumahnya di atas batu. Yang kedua, dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan ketika hujan datang, air bah datang, angin datang, bangunan itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Sementara yang kedua, yang tidak melakukan firman, yang mendengar dan tidak melakukan firman, ketika hujan datang, air bah melanda, dan angin meniup dengan deras, rusaklah rumah tersebut dengan hebat. Orang yang mendengar dan melakukan firman, dia akan punya hati yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia akan mencoba terus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Sementara orang yang mendengar dan tidak melakukan firman akan tergoda senantiasa untuk menjadi selfish, untuk memikirkan dirinya sendiri. Nah, orang yang mendengar lalu melakukan firman adalah orang yang sensitif melihat kebutuhan-kebutuhan daripada orang lain. Sementara orang yang mendengar dan tidak melakukan firman adalah orang yang tidak punya kesensitifan untuk melihat kebutuhan orang lain. Kenapa? Karena dia tergoda untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan orang yang mendengar lalu melakukan firman adalah orang yang juga punya impact. Memberikan impact dan pengaruh kepada orang lain. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukan firman, dia tidak memberikan apa-apa kepada hidup orang lain. Orang yang mendengar dan melakukan firman, dia bisa tetap memberi, walaupun ada banyak tantangan dan kesulitan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukan firman, dia hanya orang yang menanyakan berbagai hal. Dia hanya orang yang mungkin mempertanyakan, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa harus terjadi sama saya. Tapi dia tidak melakukan apa-apa juga. Saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin membawa renungan saya pada pagi hari ini mengaitkan dengan kondisi ekstrim, kondisi yang tidak lazim yang kita sedang hadapi bersama-sama pada saat ini. Dari mulai awal Maret yang lalu, kita sudah harus mengubah pola hidup kita, yaitu segala sesuatu banyak dilakukan di rumah. Kerja di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, ministry bahkan dari rumah, dan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan normal karena ada pandemik.
COVID-19. Saya ingin kita bisa melihat ketika kita hari ini menjadi seseorang yang mendengar firman dan melakukannya, kita punya kesempatan, kita punya hal yang berbeda yang kita bisa lakukan dalam situasi yang ekstrim seperti pada saat ini. Sangat menarik kata krisis atau krisis dalam bahasa Mandarin terdiri atas dua suku kata. Yang satu artinya danger, yang satu lagi artinya opportunity. Jadi menurut bahasa Mandarin, pengertiannya, krisis adalah memang ada bahaya yang berpotensi bisa menjatuhkan, yang berpotensi bisa membahayakan, tapi juga di sisi lain ada opportunity, ada kesempatan untuk melakukan hal yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam situasi yang ekstrim dan krisis pandemi COVID-19 ini, saya sangat percaya sebagai pengikut Kristus, kita punya banyak kesempatan untuk memberikan pengaruh dan memberikan bantuan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita lihat betapa banyak hari ini akibat pandemi orang-orang ketakutan. Orang-orang tidak mampu untuk melihat ke depan. Orang-orang menjadi kehilangan harapan karena banyak rencana yang sudah disusun dari jauh-jauh hari, bahkan lebih jauh lagi, menjadi berantakan, menjadi hancur lebur, dan tidak tahu kapan akan bisa diatur kembali. Kita lihat hari ini event-event yang besar di dunia ini, sekelas Olimpiade, sekelas yang lebih kecil lagi, PON, dan kejuaraan-kejuaraan olahraga yang sudah disusun jauh-jauh hari, yang sudah ada jadwalnya, yang sudah mengikat sponsor begitu banyak, harus dibatalkan oleh karena adanya pandemi COVID-19. Banyak orang stres karena begitu banyak bisnis, begitu banyak pekerjaan yang tutup karena keadaan yang mempengaruhi keadaan ini. Banyak orang menjadi khawatir. Banyak orang hari ini kehilangan iman. Dan tentu saja banyak orang berbeban berat yang terjadi akibat pandemi ini. Saudara-saudari, dalam situasi yang ada seperti ini, saya melihat ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang sedang ada dalam keadaan demikian. Orang itu mungkin diri kita sendiri, orang itu mungkin keluarga kita, orang itu mungkin juga saudara-saudara kita, orang itu mungkin adalah teman-teman kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini saatnya menurut saya, kita bisa menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Di Matius pasal 5, Yesus bicara tentang garam dan terang dunia. Garam dunia ditulis dalam Matius pasal 5, 13, dan terang dunia di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Bagaimana dua peran ini Yesus harapkan dari orang-orang yang mengikut Dia. Mari kita baca sama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ini adalah sebuah perintah yang sangat jelas, di mana sebagai pengikutnya, kita mesti memberi pengaruh. Di mana sebagai murid-muridnya, hidup kita harus menjadi arti bagi dunia di mana kita tinggal. Dan menurut saya, waktu yang paling tepat untuk melakukannya adalah saat-saat seperti ini. Ketika ada kondisi ekstrim, ketika ada kondisi yang tidak lazim, hal seperti ini mungkin tidak akan terjadi lagi dalam puluhan tahun ke depan. Banyak orang harus bekerja di rumah berbulan-bulan.
banyak orang harus tinggal di dalam rumah begitu banyak waktunya. Anak-anak sekolah, mahasiswa tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Semua aspek dalam hidup ini terpengaruh di dalamnya. Inilah kesempatan kita. Inilah kesempatan untuk bisa menjadi terang Tuhan di depan banyak orang. Ketika orang banyak takut, ketika banyak orang menjadi khawatir, ketika orang banyak menjadi berbeban berat, kehilangan harapan, kehilangan iman. Inilah saatnya kita bisa menyatakan kasih Tuhan dan hidup yang berbeda sebagai muridnya di tengah orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak peran yang saya percaya kita bisa lakukan di dalam hidup ini. Hari ini kita yang paling sederhana adalah kita bisa mendoakan kebutuhan orang lain. Sementara orang banyak berdoa mungkin untuk kebutuhan-kebutuhannya, untuk perlindungan, untuk makanan, untuk minuman, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk bisnis sendiri. Kita bisa mulai berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan selain kebutuhan kita, adalah kebutuhan orang lain. Hari banyak orang yang mungkin berduka cita karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia karena terkena COVID-19. Ada juga yang karena usahanya tutup, ada juga yang karena pekerjaannya ditutup, ada juga yang karena terdampak secara tidak langsung. Dan begitu banyak orang-orang memiliki kebutuhan. Ada juga yang sakit dan minta kesembuhan. Inilah saat saya merasa kita bisa mendoakan kebutuhan-kebutuhan dari orang lain. Inilah saat kita bisa keluar dari diri kita dan kemudian kita bisa mulai melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain dan mendoakan. Yang kedua, saya lihat kita bisa melakukan adalah kita bisa memberi semangat, encourage kepada orang lain. Kepada yang ada di dalam keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara dan saudari yang lain yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Semangat pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang pada saat ini. Kita lihat, saya baca di media massa di mana para petugas medis hari ini sedang berjibaku, berjuang. Hampir 1 kali 24 jam mereka tidak pulang ke rumah. Mereka kalaupun selesai tugas, mereka tidak bisa ketemu keluarga mereka. Karena mereka harus di karantina mengingat tugas dan pekerjaan mereka yang sangat berisiko tertular. Mereka sangat butuh semangat. Mereka sangat butuh encouragement untuk bisa melakukan tugas mereka dengan kekuatan yang baru. Saudari, kita juga bisa memberikan semangat kita. Ini adalah hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan. Kita bisa menelepon, kita bisa menulis mengirim pesan melalui WhatsApp. Kita bisa memberikan semangat melalui langsung maupun tidak langsung secara virtual kepada saudara-saudari kita. Dan itu akan mempengaruhi sangat banyak kepada orang-orang yang membutuhkan semangat. Hal yang selanjutnya, kita bisa juga membantu orang untuk lebih dekat dan kenal Tuhan pada situasi-situasi seperti ini. Seperti saya katakan tadi di awal, bahwa pada saat-saat seperti ini, banyak orang hatinya jadi lebih lembut dan mau mencari Tuhan. Banyak orang pada situasi seperti ini sadar bahwa apa yang mereka hari ini kejar dan apa yang mereka hari ini miliki ternyata bukanlah hal yang utama dibandingkan Tuhan yang semestinya mereka cari. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa membantu banyak orang lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan. Hal yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah kita bisa saling juga menguatkan di antara saudara dan saudari dalam gereja. Kita bisa berdoa, kita bisa ikut dalam pertemuan ibadah di mana kita bisa berfellowship, kita bisa menanyakan kabar satu sama lain, dalam pertemuan-pertemuan diskusi Alkitab, dalam pembimbingan-pembimbingan dalam grup yang dilakukan secara virtual, itu adalah wadah-wadah, tempat-tempat di mana kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan yang terakhir, saya percaya, ini juga yang Tuhan mau kita lakukan.
Jika kita masih bisa dan mampu untuk memberi, mari kita memberi bantuan. Karena saya lihat banyak sekali orang-orang yang saat ini terdampak, kehilangan pekerjaan, dan tidak bisa menghasilkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan mereka dalam waktu yang normal. Kita bisa memberi bantuan secara materi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa memberi bantuan bahan makanan. Kita bisa memberi bantuan mungkin pulsa atau kuota agar orang bisa terhubung lewat virtual sehingga bisa dapat kekuatan satu sama lain. Orang bisa memberikan bantuan secara finansial untuk orang membayar tagihan-tagihan yang ada sehingga beban orang tersebut bisa diringankan. Itulah adalah hal yang kita bisa lakukan. Mendoakan, memberi semangat, bantu orang lebih dekat dengan Tuhan, saling mendoakan, dan juga memberi bantuan secara materi kepada orang yang membutuhkan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya firman Tuhan tidak cukup hanya bisa menyentuh hati kita, tapi juga mesti mengubah cara pikir dan mendorong hidup kita untuk melakukan tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tadi kita baca khotbah Yesus di bukit, Yesus menyentuh hati orang-orang. Yesus membuka dan mengubahkan cara pikir orang. Dan pada akhirnya dia mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan kehendak. Saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk bisa melakukan apa yang sudah kita pahami dari firman. Apa yang sudah kita pelajari dari firman. Dengan cara kita bisa membantu orang-orang lain. Kita juga perlu terus memastikan sedang membangun iman kita di atas dasar yang benar atau yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Sehingga ketika ujian tiba seperti saat ini, ada kejadian yang ekstrim, yang panjang, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita bisa bertahan dan kita bisa melewatinya. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari kita terus saling menguatkan. Mari kita terus memastikan untuk membangun iman kita di atas dasar yang benar dan kokoh, yaitu firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua dan terus memastikan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa belajar dari dua macam dasar yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Biarlah Tuhan firman Tuhan tadi bisa makin mengokohkan hati kami. Dan membuka, selain menyentuh hati kami, membuka pikiran kami, dan juga mendorong kami untuk melihat bahwa keadaan yang ekstrim di tengah pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk bisa menyentuh hati orang banyak. Membawa pikiran mereka kepada Engkau, dan juga mendekatkan mereka kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa agar kiranya Engkau menguatkan kami senantiasa. Melewati pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhirnya. Kami mau berdoa kiranya Engkau terus menguatkan kami, Tuhan. Sehingga dalam masa-masa ini, kami bisa tetap beriman teguh kepada Engkau dan tetap mengerjakan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.